Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan pagi ini kita semua diberikan kesehatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pembelajaran pada hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai pokok bahasan meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal, kaitannya Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Baik, sebelum lebih lanjut, untuk menambah keberkahan kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum lebih lanjut ke dalam pembahasan, marilah kita melihat tentang konsep mengenai Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yang pertama, menerjemahkan bacaan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah. Berikutnya menjelaskan makna Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan metode demonstrasi, peserta didik mampu membiasakan membaca Al-Quran sebagai wujud meyakini bahwa optimis adalah perintah agama dengan baik. 2. Setelah mengikuti pembelajaran, melalui pengamatan peserta didik mampu membiasakan perilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 3. Setelah mengikuti pembelajaran, melalui metode diskusi, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 serta hadis terkait optimis dengan benar. Yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran, melalui penjelasan, peserta didik mampu menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 serta hadis optimis dengan benar. 5. Setelah mengikuti pembelajaran, melalui model problem-based learning, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh bacaan qalqalah dengan penuh rasa percaya diri. 6. Setelah mengikuti pembelajaran, melalui metode diskusi, peserta didik mampu mengaitkan perilaku optimis dengan pesan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dengan penuh rasa percaya diri. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, berikut ini marilah kita bacakan bersama-sama Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bapak beri contoh satu kali dan kalian ikuti dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Anak-anakku yang berbahagia, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap makna dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53,
Marilah kita sama-sama mempelajari arti dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53 secara mufradat, artinya secara perkata. Baik, yang pertama kata qul. Ini memiliki arti katakanlah. Ibadia artinya hamba-hambaku. Allazina memiliki arti orang-orang. Asrofu yang melampaui batas. Ala terhadap anfusihim diri sendiri. La taqnatu janganlah berputus asa. Inna sesungguhnya rahmatallahi rahmat Allah. Huwa dia al-ghafuru maha pengampun, ar-rahim maha penyayang. Itulah makna kata permufradat atau perkata. Anak-anakku yang berbahagia, setelah tadi kita mencoba menerjemahkan secara perkata atau terjemah mufradat, marilah kita sama-sama menerjemahkan secara lengkap dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini adalah terjemah lengkap dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita tadi belajar menerjemahkan secara perkata dan menerjemahkan secara lengkap, marilah kita sama-sama memahami kandungan dari surah Az-Zumar ayat 53 kaitannya dengan perilaku optimis. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas, memiliki arti orang yang berdosa, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis adalah perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan atau maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertaubat. Artinya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, kecuali para nabi dan rasul. Dosa dan kesalahan tersebut jangan membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, setelah tadi kita mempelajari bacaan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 serta terjemahannya, serta kandungan dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53 tentang optimis, marilah kita lanjutkan kepada pembahasan identifikasi tajwid yang ada dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53
kaitannya dengan ilmu tajwid mengenai hukum qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah secara bahasa berarti memantul, membalik atau bergetar. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan atau lafaz dalam Al-Quran yang memiliki bunyi memantul atau membalik. Ada berapakah huruf qalqalah itu? Nah, huruf qalqalah semuanya ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dan huruf dal. Itu adalah huruf-huruf qalqalah. Nah, untuk memudahkan kita menghafal, huruf qalqalah ini dapat dikatakan dengan qutbu jadin atau qutbu jadin. Nah, qalqalah secara umum terbagi 2 bagian, yaitu yang pertama qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, dan yang kedua adalah qalqalah kubro, artinya qalqalah besar. Bagian yang pertama dari hukum qalqalah yaitu qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Qalqalah sugro adalah suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun asli, artinya bukan karena waqaf atau berhenti. Contoh bacaan qalqalah sugro: la taqnatu, kemudian lam yalid. Nah, di sini ada huruf qalqalah, yaitu huruf apa yang pertama? Huruf qaf. Huruf qaf ini berharokat sukun asli. Karena dia berharokat sukun asli, maka hukumnya menjadi qalqalah sugro. Kemudian pada contoh kedua ada kata lam yalid. Nah, huruf qalqalahnya pada sini, huruf qalqalahnya adalah huruf dal. Maka dal ini berharokat sukun asli, maka hukum bacaannya disebut dengan qalqalah sugro. Bagian yang kedua dari hukum qalqalah yaitu qalqalah kubro, artinya qalqalah besar. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah kubro ialah suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwaqafkan atau diberhentikan, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Nah, istilahnya sukun aridi, sukun karena waqaf. Dibanding dengan qalqalah sugro, cara membaca qalqalah kubro pantulan bunyinya lebih kuat atau lebih mantap. Nah, kemudian bagaimana contoh bacaan qalqalah kubro? Nah, biasanya qalqalah kubro ini ada pada akhir ayat atau pada ayat yang diwaqafkan. Contoh saja dalam Quran surat Al-Ikhlas, banyak di sana kita bacakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam ayat ini ada hukum qalqalah kubro, yaitu pada kalimat ahad. Nah, kalau kita lihat di sini pada akhir ayat ada bunyi ahadun, ya. Kalimatnya ditulis dengan lengkap ahadun. Huruf dalnya ini berharokat domatain, domah 2. Nah, ini wajib dibaca qalqalah jika berhenti di sini, jika waqaf pada kata ahad. Maka hukum bacaannya dibaca ahad, qalqalah kubro. Kemudian juga dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kata Al-Falaq ini adalah termasuk qalqalah kubro jika waqaf di sini. Karena kalau ditulis ini huruf qafnya berharokat kasroh. Karena diwaqafkan maka ini menjadi bunyinya sukun, maka hukum bacaannya adalah qalqalah kubro. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang telah Bapak sampaikan? Yang pertama mengenai menerjemahkan dan membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian yang kedua mengenai hukum bacaan qalqalah. Nah, baik,
Kalau jika dianggap sudah paham, Bapak punya tamrin atau latihan ya. Baik. Yang pertama, di sini kalian mampu menerjemahkan ya, paham mengenai terjemah atau arti dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nomor 1. Kata asrofu. Nah, panggilan ayat ini memiliki arti tik-tik. Apakah A. bermegah-megahan, B. bersenang-senang, C. melampaui batas, atau D. jangan berputus asa? Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Nah, kalau yang menjawab A, nah ini apa, bagaimana jawabannya? Yang mana jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah C, melampaui batas. Latihan kedua. Manakah yang termasuk bacaan qalqalah? Apakah A. la taqnatu, B. alladzina, C. hauna, dan D. ar-rahman? Manakah jawaban yang benar? Jawabannya adalah A ya, la taqnatu. Di sini ada huruf qalqalah yaitu huruf qaf. Qafnya sukun asli. Ini qalqalah sugro. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, dapat disimpulkan dari pembelajaran kali ini tentang optimis, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk selalu optimis dalam menjalankan kehidupan. Artinya jangan pesimis. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bacaan qalqalah adalah bacaan yang memiliki bunyi memantul. Kemudian qalqalah terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama qalqalah sugro, yang kedua adalah qalqalah kubro. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Bapak yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan materi ini menambah wawasan kalian dalam pelajaran PAI. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah kita sama-sama akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.